Ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi kita bicara sekarang masalah alat pertukaran. Alat pertukaran utama adalah uang. Tadi kita udah bahas masalah barter. Ini sudah berpindah? Berpindah nggak? Sudah Bapak, sudah. Oke. Jadi di awal peradaban manusia masih sederhana perdagangan, maka alat yang dilakukan adalah barter ya, saling bertukar barang. Ya. Lalu sekarang sudah berkembang adanya uang ya sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Nah, akhir-akhir ini mulai berkembang juga dalam perkembangannya sekarang ya adalah alat tukar elektronik ya. Misalnya Bitcoin yang sedang berkembang di Indonesia belum disahkan ya, tapi sistem-sistem transfer dan sebagainya sudah dilakukan secara elektronik ya di Indonesia ya. Oke, nah ini pindah nggak itunya? Sudah Pak, pindah. Oke. Definisi uang. Ya, jadi uang diciptakan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Jadi sederhana, tinggal ditaruh di kantong kita bisa beli mobil. Bayangkan kita nggak perlu bawa kuda untuk beli mobil ya. Jadi taruh aja duit di kantong, langsung. Bahkan sekarang nggak usah bawa duit ya. Jadi beli mobil, transfer langsung ya. Jadi sangat lancar kegiatan manusia sekarang ini. Tidak terkendala dengan jenis uangnya, tapi yang masalah adalah uangnya punya nggak ya. Oke, definisi uang. Jadi definisi uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Jadi pertama yaitu satu disetujui oleh seluruh masyarakat. Ya, jadi nggak mungkin kita tukar dengan uang monopoli ya karena nggak disetujui masyarakat kecuali kalau lagi main monopoli ya. Jadi syaratnya satu, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, ya, tidak berlebih-lebihan, bendanya mempunyai mutu yang sama, ya, itu Anda pasti sudah tahu. Nah, fungsi uang bisa saja sebagai perantara tukar-menukar, bisa sebagai satuan nilai, itu paling sebel itu anak SMA ya, mata pelajaran matematika yang berhubungan dengan penjualan, pembelian dan sebagainya ya. Pakai apa? Menggunakan satuan nilai ya. Uang juga sebagai alat pembayaran yang tertunda ya. Uang juga dipakai sebagai alat penyimpan nilai ya. Oke. Jenis uang. Awalnya setelah barter banyak menggunakan emas dan perak ya sebagai uang. Nah, lalu berkembang penggunaan uang kertas dan uang bank ya. Ada uang kertas atau uang kartal atau uang bank atau uang giral ya. Uang giral tuh seperti deposito ya, surat deposito ya, terus buku cek ya, giro dan sebagainya itu uang giral. Kalau uang kertas atau uang kartal seperti yang kita pegang sekarang di kantong ya, kalau ada ya. Nah, sifat emas dan perak kenapa digunakan sebagai uang waktu itu? Ya, jadi awalnya standar uang di dunia adalah menggunakan emas ya. Jadi banyak orang yang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas sebetulnya terutama emas ya, mempunyai mutu yang sama. Kedua-duanya tidak mudah rusak, dapat dibagi apabila diperlukan ya, jadi dibelah-belah. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang tersebut sangat stabil nilainya karena tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Jadi sekarang di PSBB ini, di ekonomi lagi resesi ini, orang justru banyak membeli emas ya. Karena itu nilainya stabil ya, dibandingkan uangnya sendiri, uang kertasnya sendiri. Ya, nggak pernah ada ya dalam empirisnya ya, dalam sejarahnya emas tuh nilainya turun. Pasti naik. Kalau naik turun pun itu hanya spot ya, hanya sementara, tapi secara jangka panjang emas itu trennya selalu naik dan stabil. Maka itu banyak orang masih menyimpan emas, walaupun mungkin kenaikannya nggak setinggi saham misalnya ya, atau investasi yang lain. Nah, kelemahannya emas dan perak
ya, sebagai uang terutama emas ya, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya ya. Merupakan benda yang berat, sukar untuk ditambah jumlahnya. Ya, jadi kalau ditambah jumlahnya ya tambah emasnya ya. Jadi kalau uang kertas tinggal diganti nolnya ya. Misalnya saya punya 100 tambahin nolnya 1000 ya. Nah, kalau emas enggak, harus ditambah. Dan juga selain itu juga kelemahannya adalah keamanan. Ya, jadi karena dia wujudnya nyata ya dan besar dan berat sehingga orang bisa melihat sehingga ada risiko untuk dicuri ya. Walaupun uang juga ada risiko untuk dicopet ya. Tujuan memegang uang. Menurut Keynes ada 3 alasan masyarakat memegang uang, yaitu pertama untuk transaksi, kedua berjaga-jaga, ketiga untuk spekulasi ya. Pertama untuk membayar pembelian yang akan mereka lakukan atau tujuan transaksi. Yang kedua sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Ya, jadi tujuan berjaga-jaga. Sekarang maka itu kenapa belanja masyarakat turun karena sekarang orang berpikir mempunyai motif untuk berjaga-jaga ya. Nanti saya di PHK ya atau saya dirumahkan sekarang, maka saya harus berhemat. Saya harus menabung, menyimpan uang saya di bank atau di mana saja ya. Yang penting saya bermotivasi, bertujuan berjaga-jaga. Saya tidak belanja dulu banyak-banyak lah. Nanti siapa tahu situasi tambah buruk ya. Nah, itu tujuan berjaga-jaga. Ada juga untuk spekulasi. Ya, tujuan spekulasi misalnya berjudi ya atau juga berinvestasi yang bertujuan spekulasi ya. Seperti sekarang harga saham turun sekali dibeli. Ya, jadi harganya paling rendah dibeli lalu dijual nanti pas tinggi. Itu spekulasi ya. Jadi nggak dapat makanan ya. Nggak dapat makanan tujuan spekulasi itu ya. Lebih ke arah investasi ya kalau spekulasi ya. Kalau yang pertama transaksi itu dapat barang, dapat jasa ya dan sebagainya. Nah, kalau tujuan transaksi tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang dia inginkan ya. Tingkat spesialisasi yang tinggi artinya gini ya, tadi ada petani memang dia bertani sehingga dia bisa menjual hasil pertaniannya dan mendapatkan uang ya. Nelayan juga beda dengan petani malas atau nelayan malas ya, nongkrong wae nya nggak ada spesialisasinya ya, spesialisasinya malas, nggak bisa ditukar ya kemalasan itu ya, kemalasan, kebodohan ya tidak bisa ditukar ya. Yang bisa tukar adalah spesialisasi Anda. Mengapa Anda sekolah ini ya sekarang. Ada tujuan berjaga-jaga, kejadian tidak terduga akan berlaku untuk masa yang akan datang. Ya, jadi motivasi orang nih sekarang memegang uang adalah bermotivasi masa yang akan datang ya. Jadi misalnya kalau saya sekarang trennya kan semua orang beli pakai kredit ya. Kalau saya misalnya beli barang artinya saya sudah mengukur berapa yang penghasilan saya di masa datang ya. Jadi saya yakin saya beli barang, saya kredit ini barang, saya yakin bahwa di masa yang akan datang saya bisa membayar atau mencicil barang ini. Ya, itu adalah motivasi masa yang akan datang. Jadi yakinlah Anda bahwa Anda akan membeli sesuatu itu karena duit Anda akan ada di masa yang akan datang. Kalau tidak ada di masa yang akan datang, maka Anda tidak akan membeli dan bermotivasi untuk berjaga-jaga. Ya, ada kalanya menguntungkan dan terkadang ada juga yang mengakibatkan seseorang harus mengeluarkan uang lebih banyak daripada biasanya. Jadi karena fluktuasi itu keadaan yang akan datang dan itu sudah harus dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang. Ya beda zamannya Orde Baru itu lebih mapan ya. Sekarang semua dinamis. Jangan berharap kita bisa mapan ya. Jangan berharap kita berpikir wah saya mau kerja di suatu tempat dan sampai pensiun. Ya, tidak. Era Anda adalah era dinamis. Kadang sekarang kerja, kadang besok dipecat. Siap-siaplah. Maka itu sebetulnya lebih baik Anda berpikir untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau berusaha sendiri. Ya. Ada juga tujuan spekulasi.
membuat pilihan di antara memegang uang atau menggunakan uang itu untuk membeli surat-surat berharga seperti saham dan sebagainya ya. Para pemegang uang bersedia menggantikan dengan surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya gimana ya, mendingan saya simpan di bank atau saya beli surat berharga ya gitu. Kalau Anda merasa bahwa akan lebih tinggi pendapatannya, tentu Anda akan membeli surat berharga tersebut. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga, ya. Sedangkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional atau uang Anda sendiri, ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa tingkat bunganya cukup tinggi, Anda tentu akan masukkan uang ke bank, ya. Tapi kalau rendah sekali, waduh, sayang rugi. Apalagi kalau kita adu dengan inflasi. Ya, harga barang semakin tinggi tapi tingkat bunga bank rendah sekali ya. Nah, itu Anda langsung berpikir tujuan-tujuan spekulasi terhadap uang. Nah, mata uang dalam peredaran uang. Jadi mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang, baik logam dan uang keras yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Nah, inilah yang disebut kita sebut uang kartal ya. Mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Jadi semua yang beredar di pasar itu, baik kertas maupun logam, itu kita sebut uang kartal dan dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara. Ya. Nah, uang yang beredar atau money supply adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum ya. Jadi kalau money supply bukan hanya uang kartal, tapi juga dihitung dari uang kartal dan uang giral ya. Sekarang tambah rumit lagi ya, ada lagi uang-uang yang lain ya. Uang GoPay misalnya ya. Jadi ternyata ada, cuman kalau di Indonesia masih ada underline banknya ya. Jadi misalnya saya pakai GoPay tapi sebetulnya saya transfer dulu misalnya dari BCA ya. Masih ada underline, nanti ya nggak ada underline banknya ya, Bitcoin misalnya ya. Ya saya punya Bitcoin, ya saya nggak perlu lagi pegang uang, ya karena tinggal saya datang ke Singapura, nggak ada uang apa, lalu bank nanti misalnya saya masuk ke hotel, nomor itu bapak, nomor ID bapak lah ya, yang menggunakan Bitcoin apa misalnya, ketik, oh saya masih punya tiga Bitcoin ya, apa nama satuannya ya. Ada orang Jepang itu ya, orang Jepang yang membuat itu sampai sekarang masih apa ya, Satoshi ya, Satoshi sepertinya ya. Wah, masih setengah Satoshi apa ya. Nah, oke, udah Pak, tinggal nikmatin hotel Bapak, udah. Saya nggak perlu bayar apa-apa ya, nggak perlu transfer, nggak perlu apa. Dia tinggal ya, kemana-mana, mau beli apapun. Ini berapa satoshi apa ya, berapa Bitcoin lah saya bilang. Ini setengah Bitcoin harganya. Waduh, boleh deh. Nah, klik gitu aja udah. Jadi nggak perlu transfer lagi dari bank mana dan sebagaimana, dan kenalnya cuma satu itu ya, bukan wah ini dari BCA, oh ini dari BNI Mandiri, enggak ya. Kalau Bitcoin ya Bitcoin ya, ke Amerika diakui negara-negara yang mengakui ya. Jadi saya tidak perlu lagi. Nah, itu kelemahannya memang tidak bisa dilacak asal uangnya dan juga pajak ya. Menagih pajaknya bingung ya. Ini uang negara mana, antah berantah ya. Kalau misalnya kita transfer dari BCA, jelas ya uangnya dari BCA ya. Jadi GoFood itu misalnya memang uangnya dari GoFood, tapi ada asal transfernya dari BCA ya. Nah, kalau Bitcoin enggak, kita kayak beli barang aja. Ya, beli Bitcoin ya. Sekarang harga satu satos ya. Berapa ya? Ya. Mungkin saya salah, nanti saya cek itu apa, itu penemunya siapa ya? Satoshi apa ya? Orang Jepang ya. Jadi itu dijadiin nilai unitnya ya, Bitcoin itu ya. Nah, jadi nilai nama penemunya jadi nilai Bitcoinnya itu ya. Dulu harganya masih 50.000 satu Bitcoin ya, satu unit. Sekarang nggak tahu ya. Saya ngajarin terakhir mengenai Bitcoin, manajemen keuangan itu sekitar 2 tahun yang lalu udah 2 juta.
1 unit ya. Nggak tahu sekarang, tambah lama tambah naik ya. Ya, dan bagaimana cara mendapatkannya, dan ada juga itunya apa, peternak Bitcoin-nya ya. Ada juga. Nah, itu dipelajari sendiri itu. Nah, untuk ke depan itulah ya. Jadi selain ada uang kartal, ada uang giral, ada uang elektronik ya nanti. Ya, betul-betul uang elektronik, betulan uang. Jadi bukan transferan ya. Oke ya. Jadi kalau uang yang beredar itulah definisinya ya. Jadi pengertian yang terbatas, uang yang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Pokoknya semua uang yang beredar di masyarakat lah. Jadi pengertian yang luas ada dalam mata uang dalam peredaran, ada uang giral, ada uang kuasi ya. Jadi kalau di pengertian terbatas hanya uang kartal dan uang giral. Nah, sedangkan kalau pengertian yang luas semua uang yang beredar secara luas ya, baik uang deposito juga, deposito surat-surat deposito juga termasuk uang yang beredar ya. Nah, proses penciptaan uang giral ya. Jadi kalau uang kartal jelas diciptakan, diterbitkan oleh bank sentral ya. Nah, kalau uang giral itu diterbitkan oleh bank umum ya, yang berasal dari tabungan dana pihak ketiga atau masyarakat ya. Jadi tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan 2 jenis, yaitu tabungan giral utama apabila mendapatkan uang dari langganannya atau nasabah ya, dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Juga ada tabungan giral derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya ya. Yang satu dia menarik uang, yang kedua derivatif itu meminjamkan uang. Nah, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20% sesuai ketentuan pemerintahan masing-masing ya. Berapa rasio cadangan, tapi yang terbaik adalah 20%. Jangan sampai bank tidak memiliki cadangan di dalam banknya itu kurang dari 20%. Semua kelebihan cadangan akan dipindahkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Artinya diberikan jangan sampai dia di atas 20% karena ada beban harus membayar bunganya ya. Jadi harus mungkin diberikan kredit kepada kreditor atau nasabah-nasabahnya. Transaksi-transaksi selalu dibayarkan dengan menggunakan cek. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum merupakan tabungan giral ya. Jadi yang berhubungan dengan bank segala disebut uang giral ya. 3 faktor penting pembatasan penciptaan uang ya. Jadi menciptakan uang tuh perlu dibatasi. Pertama, kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya ya. Jadi sebagian seharusnya disimpan ke bank dan tetap sebagiannya lagi dipegang oleh pemiliknya ya untuk keperluan dia ya. Bank mempunyai cadangan yang lebih banyak. Adanya keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Kekurangan pinjaman, peminjaman yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Itulah 3 faktor penting pembatasan penciptaan uang. Jenis lembaga keuangan ya. Jadi kita juga harus tahu lembaga-lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya meminjamkan uang yang disimpankan kepadanya. Ada bank umum atau bank perdagangan, ada bank tabungan, perusahaan peminjaman, pasar saham, perusahaan asuransi. Ya, itu jenis-jenis lembaga keuangan. Biasanya kalau anak manajemen keuangan harus mempelajarinya ya. Keistimewaan bank umum, tabungan dapat diambil dengan cek. Kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Jadi bank umum membuat jenis pembayaran sendiri ya. Jadi nggak perlu bawa buku tabungan. Zaman saya tuh waktu saya kuliah tuh saya bawa buku tabungan terus ya. Anak kos tuh selalu bawa buku tabungan ya. ATM hampir nggak ada ya. Jadi saya ngantri di BNI aja kerjanya ya. Mau ngambil duit 50.000 antri BNI ya. Antrinya juga panjang kayak ular ya. Nah, sekarang sudah bisa lewat ATM ya. Sudah bisa lewat ATM sehingga kita nggak perlu bawa uang banyak-banyak di dompet. Kita tinggal bawa kartunya di
di dompet lalu kita ambil uangnya di ATM ya zaman sekarang ya. Nah, selain itu juga keistimewaan dari bank umum adalah dapat menciptakan daya beli. Kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada dalam perekonomian ya. Contoh dia kasih kredit. Ya, yang dapat menciptakan daya beli itu misalnya kartu kredit. Kita nggak punya uang tapi dikasih kartu kredit ya. Jadi kita bisa membeli walaupun nggak ada uang. Ya, dengan catatannya dicicil ya tiap bulan. Ya, jadi bank bisa memberikan pinjaman jangka pendek. Kartu kredit itu kan pinjaman jangka pendek. Kalau yang investasi banyakkan pinjaman jangka panjang. Ya. Nah, neraca di bank umum. Tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui ATM. Ya, tabungan berjangka, deposito berjangka, tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan banknya sendiri ya. Uang tunai dan tabungan dalam bank sentral dinamakan cadangan. Perbedaan bank sentral dengan bank umum ya. Jadi ada bank sentral dan bank umum. Kalau di Indonesia bank sentralnya Bank Indonesia ya, Bank Indonesia namanya. Kalau di Amerika tuh ada bank sentral swasta, ada bank sentral pemerintah ya, The Fed ya. Ya, lucu ya. Kalau di Indonesia hanya satu ya bank sentral ya. Nah, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral ya di Indonesia ya. Kalau di Amerika tuh lucu ya. Tapi yang yang mengatur semua keuangan di Amerika ya The Fed ya, bank sentralnya Amerika ya. Bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda, beda sekali ya. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam dan juga bertugas untuk menahan inflasi atau mengatur inflasi ya. Nanti kita lihat di kebijakan moneter ya. Apa peran bank sentral dalam kebijakan moneter di suatu negara. Nah, fungsi utama bank sentral satu bertindak sebagai bank pada pemerintah, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, ini udah berbeda ya. Sekarang OJK ya. Jadi ini jadul ini ya. Sekarang justru sebagai pengawas ya. Terus mengawasi yang sebagai pengawas ya, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya itu sekarang sudah diambil alih oleh OJK. Pokoknya semua operasional bank umum itu bertanggung jawab dan diawasi oleh OJK, bukan bank sentral ya. Nah, kalau mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri itu tugas bank sentral. Mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan itu juga tugas atau fungsi dari bank sentral ya. Nah, kita akan masuk ke nilai tukar. Cuma saya saya penasaran Bitcoin unit satuannya apa ya? Unit satuan. Oh yes. Struktur unit umum dari Bitcoin yang saat ini dikenal publik adalah 1 Bitcoin dalam kurung BTC setara dengan 1000 mili Bitcoin MBTC atau 1 juta mikro Bitcoin atau 100 juta Satoshi. Jadi unit terkecilnya Satoshi ya. Betul ya, Satoshi. Meskipun angka pastinya tidak diketahui, diperkirakan Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto yang menciptakan Bitcoin ya, memiliki 1 juta Bitcoin setara dengan 100 nolnya banyak banget ya. Bla 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 bla, Satoshi. Jadi unit terkecilnya adalah Satoshi. Ya, jadi 1 Bitcoin itu sama dengan 100 juta Satoshi. Ya, jadi kalau jadi kalau misalnya saya di hotel bayarnya enggak 1 Bitcoin, orang 1 juta, paling berapa 100 Satoshi ya. Oke. Di seluruh dunia. Jadi kita nggak perlu lagi rupiah and dollar ya. Jadi nilai tukar sebentar lagi tidak relevan. Sebentar lagi ya. Nilai tukar, waduh ya. Kan kalau kita pergi ke Amerika, kita harus tukar dulu rupiah ke
dolar, ya. Ke Singapura kita harus tukar dulu ke Singapura dolar atau ke dolar. Kalau pakai umum ya, pakai kurs umum, ya. Ya soalnya dolar adalah alat tukar utama perdagangan atau transaksi internasional. Ya. Kalau Uganda saya harus tukar lagi ke Uganda, capek deh ya. Emangnya gue pikirin kalau anak milenial sekarang ya, akhirnya mata nilai tukar mana yang bisa dipakai ke seluruh negara, nggak usah ngantri-ngantri ke bank, nggak usah ngantri-ngantri di ATM, nggak usah kita ngantri-ngantri di money changer ya. Ya itu salah satunya adalah Bitcoin. Ya, lagi berkembang ya. Cuman di Indonesia belum dibilang masih masih legal ya, masih belum disahkan ya, dan belum menggunakan itu, belum mengakui Bitcoin ya. Karena di Indonesia masih menganggap Bitcoin itu adalah spekulasi ya, karena transaksi-transaksi yang dilakukan itu nilainya nggak stabil ya, terus naik dan naik. Tapi memang naik karena penggunanya semakin lama semakin banyak ya. Dan bedanya kita tidak perlu lagi beli sesuatu dengan nilai tukar ya. Ya, jadi ini berapa satoshi ya, bayar berapa dimanapun di dunia ini ya, sekarang sudah diekuivalenkan dengan satoshi atau Bitcoin. Ya, jadi saya punya nomor sendiri ya, nomor Bitcoin saya. Ya, saya beli Bitcoin, lalu saya punya nomor di bank itu, di hotel itu yang sudah menggunakan Bitcoin, tinggal buka track. Oke Pak, saya kurangi 100 satoshi untuk satu kamar Bapak satu malam ya. Di Singapura misalnya. Ya. Nah, cuman bagaimanapun kita juga harus belajar yang namanya nilai tukar karena masih dominan dipakai, masih utama ya dipakai di dunia ya nilai tukar tersebut. Jadi sebetulnya dunia udah mengalami ya, kalau saya bilang kalau terhadap nilai tukar, kalau barter nggak dihitung ya, kalau barter nggak dihitung ya, mengalami tiga step ya. Jadi step pertama adalah ketika nilai tukar menggunakan standar emas ya. Lalu kedua, nilai tukar menggunakan standar devisa. Nanti nilai tukar sudah menggunakan Bitcoin, masih masa transisi ya. Ya. Nah, kelemahannya negara masih belum dapat bagaimana mengambil pajaknya. Terus kedua, dia bisa dipakai untuk cuci uang. Ya, Bitcoin itu. Nah, ya, jadi sebetulnya tidak menguntungkan suatu negara, cuman lebih menguntungkannya kenapa dia tidak kenal lagi yang namanya birokrasi Bitcoin ya. Kalau nilai tukar kan banyak birokrasinya ya, kita harus tukar lah apalah ya, repot ya. Tapi inilah nilai tukar. Jadi nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Jadi rupiah itu punya harga. Atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Contoh nilai tukar mata uang dolar dan rupiah. Jadi nilai tukar terutama dunia adalah dolar. Kalau kita misalnya tidak memiliki mata uang negara tersebut, kita masih bisa menukarkan dengan dolar. Ya, jadi yang utama di dunia kalau dalam perdagangan atau transaksi internasional kita harus memiliki yang namanya uang dolar. Jadi setiap mata uang suatu negara ada harganya dalam dolar. Dan kita ya, harga rupiah kita sangat murah. Ya, sangat murah. Ya, itulah susahnya. Jadi akhirnya saya beli dolar sangat mahal. Mau nggak mau kalau saya keluar negeri, aduh mau makan McDonald aja mahal ya. Kenapa? Nilai tukarnya mahal ya. Ya. Jadi kalau di ekonomi tuh, di Harvard dan sebagainya tuh ada belajar tuh yang namanya nilai tukar McDonald ya. Jadi karena apa? Hampir di setiap negara di dunia pasti ada McDonald-nya. Nah, jadi kalau ngelihat nilai tukarnya gini katanya. Berapa harga McDonald di Amerika? Ya, misalnya $1. Berarti harusnya harga McDonald di Indonesia $1 juga dong. Nah, $1 berapa rupiah? Nah, itu yang bisa dipakai. Ya, oh segitu ya. Misalnya di harga McDonald di Amerika $1, di Indonesia 19.000, berarti $1-nya 19.000. Nah, itu untuk melihat realnya. Kenapa? Ternyata kalau di
di perdagangan 17.000 misalnya. Sedangkan di McDonald 19.000. Ada apa ini? Ekonominya berarti berbiaya tinggi ya. Ya, nah, selain nilai tukarnya mahal, inflasinya tinggi, ekonomi berbiaya tinggi sehingga harga satu Big Mac ya, double ya, yang double itu ya, Big Mac double ya, bisa seharga berapa? 53.000 ya. Mahal sekali ya, sedangkan di sana cuma beberapa dolar ya. McDonald adalah makanan cepat, saji dan murah ya di Amerika ya. Di Indonesia mahal, berarti kalau kita lihat harga gitu ya, kalau ngelihat kinerja ekonomi suatu negara gitu, lihat aja dulu McDonald-nya. Kalau ngitungnya susah ya, lihat statistik segala. Kalau harganya misalnya di sana $2, berarti di sini 15.000, di Indonesia seharusnya harga McDonald 30.000. Tapi ternyata 45.000. Wah, berarti di negara tersebut ekonominya berbiaya tinggi ya. Kedua, inflasinya juga tinggi ya. Nah, itu ya salah satu ya, ada contoh-contoh kasus ya di ilmu ekonomi untuk melihat kinerja suatu negara ya, bisa lihat dari harga McDonald-nya, mahal atau murah atau sama. Ya. Jadi nilai tukar adalah harga mata uang terhadap mata uang negara lain. Contohnya tadi, berapa rupiahkah $1 itu? Itu kurs atau nilai tukar. Namanya kurs ya. Bahasa ekonominya, bahasa keuangannya kurs ya. Nah, ada sistem nilai tukar ya. Ada 2 sistem nilai tukar utama di dunia ya. Pertama, nilai tukar tetap, yang kedua nilai tukar fleksibel. Kita sudah menggunakan nilai tukar fleksibel. Jadi tiap hari tegang terus kita. Kenapa? Waduh, sekarang hari ini $1 berapa ya? Berapa rupiah? Bisa jadi besok naik, bisa turun. Bahkan dalam satu hari bisa naik turun. Jadi fleksibel atau flexible exchange rate ya. Nah, zamannya Soeharto atau Orde Baru, kita menggunakan nilai tukar tetap atau pegged exchange rate. Aduh, nggak saya manfaatin ya, karena saya ya boro-boro dolar ya. Bokap guru ya, jadi nggak kenal dolar ya. Padahal zaman dulu dolar tuh di-peg, nggak dilepas ya. Jadi saya ingat dulu tuh, saya masih ingat tuh, saya kuliah dolarnya masih 2.300. Mak, ngeri banget ya. Jadi kebayang tuh orang sekolah di luar negeri murah sekali ya. Ya. Nah, masalahnya pemerintah harus bayarin. Jadinya kalau nilai tukar realnya adalah 5.000, maka pemerintah harus membayar 2.700. Ya. Nah, zamannya Orde Baru kita masih punya banyak duit dari oil, dari minyak. Ya, kita net eksporter ya. Jadi kita mengekspor minyak. Tapi sekarang setelah kita keluar dari OPEC ya, kita net importer. Jadi kita nggak punya lagi uang dari minyak. Akhirnya nggak kuat tahun 98, terjadi krisis moneter, dilepaslah nilai tukar kita menjadi terserat low ya. Nah, awalnya saya ingat tuh pas Habibie 5.000 tuh. 5.000 naik terus di SBY stabil di 10.000. Ya, lalu mulai Jokowi naik terus sampai rata-rata 15.000 ya. Jadi sekarang nih 15.000, ntar saya nggak tahu lagi nilai tukar kita berapa ya. Ya sekitar 15.000 ya, cuma naik turun ya. Nah, pemilihan sistem mata uang ini sangat tergantung pada kondisi, karakteristik, dan struktur ekonomi suatu negara serta kondisi ekonomi global. Jadi kayak di Indonesia pernah mengalami menggunakan sistem nilai tukar tetap atau pegged exchange rate, dan sekarang malah menggunakan flexible exchange rate, nilai tukar fleksibel. Ya, karena nggak kuat, pemerintah harus bayarin atau nahan nilai tukar mata uangnya, rupiahnya itu dalam satu angka tertentu, nggak kuat, dia harus nahan, berarti harus bayar ya kelebihannya ya. Jadi nggak punya cadangan ekonomi yang kuat saat ini, jadi harus dilepas ke pasar. Jadi tergantung kuat-kuat masyarakat beli aja. Jadi tergantung dari struktur ekonomi suatu negara serta kondisi ekonomi global. Waktu itu perpindahan kita dari nilai tukar tetap ke nilai tukar fleksibel kan disertai dengan adanya krisis moneter tahun 98.
Nah, berdasarkan literatur ada beberapa kriteria pokok dalam memilih sistem nilai tukar ya, yang harus dipertimbangkan seperti ini. Misalnya openness atau keterbukaan dan size ekonomi suatu negara ya. Jadi kalau semakin terbuka artinya perdagangannya luar biasa dinamis dan banyak ya. Kalau kita peg atau kita tetapin nilai tukar tertentu kayaknya berat juga. Nah, biasanya kalau semakin terbuka suatu negara, biasanya sistem nilai tukarnya juga dilepas ya atau fleksibel. Tingkat mobilitas faktor-faktor produksi seperti mesin-mesin ya. Jadi semakin terbuka pokoknya semakin gerak, semakin dinamis, semakin banyak ya kita bisa buka ya sebagai kita pakai sistem flexible exchange rate. Tapi kalau ekonominya tertutup, apa gunanya di fleksibel? Wong sedikit yang terjadi pertukaran internasional ya. Kalau tertutup kan sedikit ya. Jadi ekspor impornya sedikit ya kita pack juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau banyak terus, waduh berat juga pemerintah untuk mempack ya. Jadi pemerintah akan melakukan flexible exchange rate ya. Tingkat diversifikasi komoditi semakin besar, semakin banyak komoditi yang diperjualbelikan di tingkat internasional, maka semakin fleksibel. Fleksibel harga dan upah ya. Jadi ya iya semakin fleksibel harga ya semakin fleksibel juga nilai tukar kita lucu. Jadinya nilai tukar kita fleksibel tapi harga upah dipatok ya. Jadi akhirnya jadi bentrok tuh, tarik-tarikan, akhirnya demo di mana-mana tarik-tarikan. Kok upah saya dipatok tapi kok harga naik terus ya? Kok nilai tukar naik terus ya? Mempengaruhi harga kan, harga di dalam negeri ya. Jadi seharusnya fleksibel juga dong gitu. Jadi saya dosen dari masuk sampai sekarang gaji sama ya. Jadi harga udah naik ya. SPP naik ya, SPP naik ya. Ya. Jadi akhirnya ada yang marah-marah, menggerutu ya. Sistem difleksibelkan, tapi upah distandarisasi ya, nggak naik-naik ya. Demo ya, kalau naik pemerintah bilang dasar buruh maunya enak aja gitu ya. Ya gimana harga-harga naik ya gitu ya, dari sisi buruh kita lihat ya. Jadi kadang juga saya mengkritik pemerintah jangan hanya lihat dari satu sisi ya. Ada dari sisi buruh, ada juga dari sisi pengusaha ya. Melihat dari sisi pengusaha itu baik dan melihat dari sisi buruh itu juga baik. Maka itu gelas itu bisa disebut setengah kosong dan setengah isi. Ya, sama-sama gelas ya. Isinya sama, tapi bisa kita lihat setengah kosong setengah isi. Tugas pemerintah melihat dari dua sisi. Tugas saya netral juga ya dosen ya. Ya tugas buruh ya lihat dari sisi buruh, tugas pengusaha dari sisi pengusaha. Pemerintah dari sisi kedua-duanya ya. Nah, itu. Perbedaan tingkat inflasi dengan negara mitra dagang dan inflasi dunia. Ya, jadi kalau inflasinya rendah ya, kalau inflasi rendah berarti kita kan pergerakan harga juga rendah. Jadi bisa saja kita bisa tahan ya harga kurs, harga nilai. Jadi sistemnya memang pemerintah sekarang menahan di titik berapa gitu ya. Misalnya 15.000 ditahan terus. Ya, ditahan terus. Tapi kalau pindah pun ke 16.000 nggak apa-apa gitu. Kalau dulu nggak dibayarin ya. Jadi artinya pemerintah mengeluarkan cadangan devisanya untuk menurunkan nilai kurs itu sampai titik di mana yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral ya. Jadi kalau kita tahan di 15.000 masih bisa tahan. Itu yang ngos-ngosan waktu mau pemilihan presiden kan. Kursnya naik terus ya. Wah ini rame ya, katanya kalau kursnya sampai lebih 15.000 Jokowi bisa nggak dipilih ya yang kedua kali. Nah, wah kerja keras lah ya, bagaimana menahan itu jangan sampai lewat 15.000 ya, kerja keras. Ya siang malam itu ya, Menteri Keuangan, Bank Sentral ya saling berdiskusi bagaimana saling bekerja sama menahan harga kurs jangan sampai naik, inflasi juga jangan sampai naik ya dan sebagainya ya. Ya. Sebetulnya bukan hanya karena politik atau maksudnya pemilihan presiden juga, tapi juga di saat-saat sekarang di setiap hari ya untuk menjaga kestabilan ekonomi itu penting. Ingat stabil dan bertumbuh. Stabil itu penting, bertumbuh itu penting. Yang kita sampaikan sebelumnya di masalah-masalah ekonomi makro yaitu masalah stabilitas dan masalah
pertumbuhan. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah masalah jangka pendek atau stabilitas, ya. Jadi pemerintah berusaha menahan supaya kurs yang terjadi itu stabil. Ada tingkat integrasi pasar, kalau pasarnya semakin terintegrasi maka dia fleksibel, ya. Wong kita kerjasamanya banyak, wah nggak kuat dong pemerintah mempek ya, membatasi nilai tukar di titik tertentu, ya. Ada integrasi fiskal, ya, integrasi bagaimana pajak-pajak ya dilakukan, dan variabilitas nilai tukar real dan faktor-faktor sosial politik, ya. Tadi faktor sosial politik yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi rakyat pemilih senangnya stabil, ya. Senangnya stabil, jangan sampai nilai tukar ngajlot-ngajlotan, ya. Kalau nggak gue pilih lagi gitu, ya. Jadi tergantung dari situasi, ya. Jadi sistem nilai tukar bisa fleksibel, bisa peg atau tertentu, ya, di peg tertentu, ya, atau tetap, tergantung dari variabel-variabel ini yang telah saya sebutkan tadi. Keuntungan penerapan nilai tukar tetap, ya. Apa untungnya kalau nilai tukarnya tetap atau lebih rigid atau peg exchange rate, ya. Dapat mempromosikan perdagangan internasional dan investasi. Jadi nggak pusing, wah berapa sih nilai tukar sekarang? Oh tetap, Pak, tetap. Jadi tetap 2.500 per dolar. Wah, jadi nggak pusing. Jadi investor juga ngitung-ngitungnya gampang, ya. Terus dia nggak takut akan naik terus nilai tukarnya. Lalu menciptakan disiplin kebijakan-kebijakan makro. Wah, kerja keras pemerintah, ya. Bank sentral kerja keras. Karena apa? Wah, untuk menahan nilai tukar di titik tertentu tuh gila-gilaan, ya, keringat dingin terus, ya. Kenapa? Kalau dia terlalu mahal, pemerintah harus bayarin mahal banget, maka itu dia harus disiplin, ya. Ya, jadi fiskal berapa, target APBN berapa, target pajaknya berapa, ya, jangan sampai meleset. Kalau bisa meleset terus net ekspor impornya juga harus dijaga, jangan sampai kalau kebanyakan impor kan pengaruh ke nilai tukar, ya. Terus bisa mempromosikan kerjasama internasional karena penerapan nilai tukar tetap menjaga tingkat inflasi domestik karena harga-harga tetap, ya, dari impor, ya. Jadi ketika saya beli misalnya barang dari Cina, dari Singapura, dari Amerika, tetap dihargai dengan satu harga nilai tukar. Ya, jadi bisa menjaga inflasi domestik. Juga mencegah timbulnya spekulasi irasional yang menyebabkan destabilisasi ekonomi. Ya, jadi kita, waduh, nanti nilai tukar kita sampai 20.000. Wah, gimana ya? Nah, kalau udah ditetapkan, ya, atau nilai tukarnya tetap, nggak akan pikiran kayak gitu. Ah, santai cicing we nya. Nilai tukar kita ditahan pemerintah kok gitu, ya. Tapi kalau sekarang, wah, berapa nih nilai tukar besok, ya? Apa ada kenaikan, ya, atau ada menguat, ya? Nah, kalau keuntungan untuk penerapan nilai tukar mengambang bebas atau flexible exchange rate, yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Kenapa? Pemerintah jadi nggak perlu mengeluarkan banyak cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar karena dilepas ke pasar. Ya, kumaha wae, ya, gitu aja terus, ya, mau impornya lebih tinggi, akhirnya kita kalah, nilai tukar kita menjadi lebih mahal, ya. Kalau pemerintah tahan, berat, habis, ya, habis uang untuk nahan nilai tukar dibandingkan membangun sekolah. Bayangkan. Kalau saya sih lebih pilih mendingan uangnya untuk bangun sekolah, ya, di daerah-daerah terpencil, 3T, ya, terdepan, terpencil, terbelakang, ya, daripada untuk menahan nilai tukar untuk, ya, manfaatnya memang secara makro, tapi banyakkan juga orang-orang berduit, ya. Kalau kita emang nggak tahu dolar, ya, tapi memang secara makro akan bermanfaat, ya. Cuman akhirnya pemerintah bisa menggunakan alat yang namanya balance of payment untuk menjaga nilai tukar itu tetap stabil, yaitu diusahakan nol, yaitu impor sama dengan ekspor, ya. Menjamin otonomi moneter yang lebih besar, ya. Jadi bank sentral memiliki otonomi yang kuat. Kenapa? Karena dia tidak dipaksa oleh pemerintah untuk mempek, ya. Pokoknya gue nggak mau tahu, kata presiden, ya, misalnya. Pokoknya harus 15.000. Waduh, pikir Mr. Presiden, aduh, kita nggak punya duit nih, lagi resesi gini, ngutang lagi nanti. Nggak mau tahu, ya. Nah, sekarang nggak, ya. Jadi otonomi, ya. Jadi dia otonomi presiden dan
presiden dan bank sentral itu tidak harus independen. Nggak tahu nanti ya, dengar-dengar Jokowi akan memerger ya bank sentral ini ke dalam Kementerian Keuangan ya. Mudah-mudahan sih enggak, soalnya anti teori ya. Waduh, ngeri banget. Karena apa? Independensinya udah nggak ada lagi nanti bank sentral. Ya, jadi akhirnya dia harus nurut semua kebijakan dari presiden. Kalau presidennya bagus, kalau presidennya otoriter gimana? Ya, cetak uang banyak-banyak. Aduh, ngeri, inflasi tinggi banget ya. Utang pemerintah ke BUMN sekarang lagi gila-gilanya jatuh tempo. Kalau enggak BUMN nggak bisa jalan nih. Makanya itu cetak. Karena satu-satunya utang yang bisa dibayar pakai rupiah hanya utang BUMN ya. Tapi kalau utang luar negeri nggak bisa dicetak ya, nggak bisa pakai rupiah ya, pakai dolar ya. Makanya itu pakai devisa. Nah itu kalau utang BUMN misalnya Jokowi membangun jalan di Papua menggunakan Waskita Karya dan belum dibayar utangnya, bisa saja strategi yang bisa dilakukan adalah mencetak uang misalnya. Ya saya nggak tahu nanti strategi berikut. Tapi kalau independensi, kalau bank sentral memiliki independensi, dia tidak akan sembarangan mencetak uang karena akan berpengaruh terhadap inflasi atau harga-harga di pasar ya. Lalu ya tadi menjamin otonomi moneter yang lebih besar sehingga penentuan tingkat inflasi tidak tergantung kepada negara mitra dagang ya, pada pemerintah juga. Lalu mengisolasi perekonomian dari gangguan eksternal atau external shocks ya. Jadi kalau terjadi gangguan eksternal tiba-tiba teng ya virus Wuhan, ngeri kali. Ekonomi dunia gonjang-ganjing. Terus kalau kita tahan ke kurs tertentu bisa habis devisa kita ya, cadangan negara kita ya. Nah, tapi kalau ada shock nyantai aja ya, biarin aja ke 16.000 ya. Jadi pemerintah nggak perlu buang duit banyak-banyak untuk nahan kurs. Biarin aja pasar yang bereaksi gitu ya. Jadi kalau ditahan harus dia bayar ya, kelebihan kekuatan uang naik mahalnya dolar itu untuk diturunkan. Ya, itu bisa menguras uang negara ya, menguras uang pajak, menguras uang utang ya. Jadi lebih baik ya, lebih baik. Jadi ekonomi bergerak ya. Jadi ada pukulan virus dari Wuhan. Ya, kurs kita naik misalnya 16.000. Ya, pemerintah nggak akan rugi. Pemerintah ya nggak akan rugi. Yang rugi adalah pasar yang terjadi ya, apa yang terjadi di pasar ya. Kenapa? Pemerintah nggak perlu menjaga shock tersebut untuk menahan kurs dalam suatu titik tertentu karena kita menganut flexible exchange rate atau nilai tukar mengambang bebas ya. Lalu mempromosikan stabilitas ekonomi. Namun spekulasi atau private speculation dapat mendorong meningkatkan stabilitas. Jadi banyak spekulasi ya karena kan ada sekarang misalnya harganya 15.000, besok 16.000. Jadi banyak yang beli, besok dijual. Tapi spekulasi ini juga bisa membuat stabil ekonomi karena apa? Karena ketika dia rendah, dia beli. Ya, dia beli. Tapi ketika mahal dia jual, jadi stabil terus gitu ya. Jadi bukan beli terus gitu kan ya, mahal jual ya. Jadi akhirnya kadang langka, kadang banjir, kadang langka, kadang banjir. Jadi stabil ya. Walaupun terjadi fluktuasi tapi stabil di satu garis. Ya, spekulasi tersebut ya. Walaupun dolar 15.000, 14.000, 16.000 stabil di satu titik ya, satu garis ya. Jadi karena banyak spekulasi ya, jadi justru spekulasi itu juga bisa membantu stabilitas malah ya. Ya, karena bisa dia banjirin pasar dengan dolar, bisa dia tarik juga dolar dari pasar ya. Itu keuntungan dari nilai tukar mengambang bebas ya. Nah, kesimpulannya. Jadi pengertian uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum sebagai pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, atau nilai dari satu mata uang terhadap nilai mata uang
lainnya. Ya. Uang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan alat pembayaran yang sah dengan fungsi sebagai alat tukar, alat satuan hitungnya, alat penimbun juga, dan pemindah kekayaan, serta pembayaran yang ditangguhkan. Uang juga memiliki dua jenis, yaitu kartal dan giral. Ya, sekarang nanti akan ada uang elektronik ya. Nah, penerapan sistem nilai tukar, baik nilai tukar tetap atau pegged exchange rate maupun nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate itu sangat tergantung kepada pemilihan pemerintahnya ya atau bank sentral, kepada kondisi, karakteristik dan struktur ekonomi suatu negara serta kondisi ekonomi global. Kalau kayak gini harus dikonsultasikan juga ke DPR ya, karena ini mempengaruhi juga hajat perekonomian bangsa Indonesia. Kita memilih suatu sistem, apakah pegged atau flexible exchange rate. Dan Indonesia sekarang menganut flexible system, flexible exchange rate. Oke, that is uang dan kurs atau nilai tukar. Kita selanjutnya bergerak ke perdagangan internasional ya, menggunakan apa alat tukar itu tersebut ya, yaitu kurs. Tadi saya sudah sampaikan sedikit mengenai Bitcoin ya, walaupun belum disahkan di Indonesia ya, bahkan masih dibilang ilegal ya. Jadi perdagangan luar negeri adalah disebut juga perdagangan internasional ya. Merupakan suatu kesepakatan perdagangan yang dilakukan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Bisa B2B atau business to business, B2G business to government, G2G government to government ya, itu istilahnya kalau kita ngomongnya B2B, G2G ya. Paling senang tuh Jokowi ngomong tuh di TV ya. Dia paling senang bilang ini B2B, business to business. Jadi nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Pak, utang kok naik terus. Oh tidak, utang itu B2B ya, utang yang dilakukan B2B ya. Jadi jalan tol dan sebagainya bukan urusannya dengan pemerintah ya, tapi misalnya dengan PP dan Cina ya, perusahaan asing di sana ya, perusahaan kereta di sana ya misalnya ya. Nah, itu B2B ya. Jadi nggak ada urusan pemerintah ya. Nah gitu ya. Jadi bisa saja individu dengan individu, individu dengan pemerintah maupun pemerintah dengan pemerintah, G2G ya. Nah, Adam Smith mengemukakan teori yang disebut Theory of Absolute Advantage. Jadi teori pertama sekali yang populer ya. Jadi banyak teori-teori perdagangan internasional ya. Ada perdagangan internasional, ada teori absolute advantage, yaitu teori keunggulan mutlak. Menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Ya, itu teori dari Adam Smith ya. Hampir sekarang nggak dipakai ya, kecuali memang mutlak ya. Contoh, misalnya hanya Indonesia yang memproduksi kelapa sawit. Eropa enggak gitu ya. Jadi itu mutlak ya. Maka itu Adam Smith bilang advantage, absolute advantage, teori keunggulan mutlak. Jadi terjadilah perdagangan. Eropa membeli kelapa sawit dari kita. Tapi kadang ya, jadi teori itu kenapa bisa dipatahkan juga karena kadang gini, Jepang produk sepatu, Indonesia juga produksi sepatu. Ya kan, ini sama. Tapi kenapa terjadi perdagangan dua-duanya ya? Gitu ya. Kenapa Indonesia beli sepatu dari Jepang? Padahal dia produksi sepatu juga. Nah, itu bukan absolute advantage ya, bisa comparative advantage ya, atau competitive ya. Jadi teori-teori perdagangan yang Anda pernah kenal sebelumnya ya, waktu SMA atau kuliah makro sebelumnya ya. Jadi perdagangan internasional terjadi karena satu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya kelebihan produk dalam negeri, ya, karena lebih produk dalam negeri perlu dipasarkan di luar negeri. Ya, misalnya Jepang yang banyak memproduksi mobil sehingga Jepang mengekspor juga ke Indonesia. Ya. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi ya. Jadi misalnya, wah kayak kita nih gudangnya kan
eranya oil sebelumnya ya, zaman Soeharto eranya oil ya. Zamannya SBY eranya batu bara. Ya, jadi energi itu menggunakan energi yang dipasarkan banyak batu bara. Rencananya zamannya Jokowi itu gas, cuman mahal sekali gas mengeksplor karena gas Indonesia banyak kan di dalam laut ya. Waduh, mahal mengeksplornya ya. Sebetulnya Indonesia penghasil gas nomor wahid di dunia ya. Ya, kalau oil mungkin nomor sekian ya, tapi kalau gas sih kita termasuk yang utama di dunia ya. Nah, ke depan maka itu Morowali naik daun, energi akan pindah menjadi baterai ya. Semua pakai baterai ya. Jadi udah kalau bisa udah nggak pakai lagi bahan bakar minyak ya ke depan. Zaman kalian ya. Mobil pakai baterai. Udah di depan mata itu ya, mobil pakai baterai ya. Makanya saya nggak ganti mobil ya, takut nanti pakai baterai. Bukan nggak ganti mobil karena takut nanti pakai baterai ya. Emang nggak punya doku aja kali ya. Jadi mobil nanti pakai baterai. Semua mesin-mesin menggunakan listrik ya. Semua menggunakan listrik. Nah, tanah jarang penghasil bahan baku baterai litium di dunia itu terutama adanya di Indonesia. Ya, maka itu Cina doyan ya, seneng banget ya di Morowali ya. Jadi katanya Cina beli nikel ya di Indonesia. Kalau yang lain kan dia misalnya kalau beli negara lain bisa beli nikel, saya mau beli nikel misalnya ya, misal 2 gram. Ya. Lu harus sediain nikelnya 2 gram gitu. Atau paling nggak 1,5 gram. Jadi saya cuman memiliki komponen lainnya itu hanya 5 gram. Tapi kalau Cina nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya gue beli nikel 2 gram, cuma 1 gram aja nikelnya boleh katanya. Padahal ya di Morowali 2 gram 1 gramnya itu nikel, 1 gramnya itu tanah jarang. Bahan baku untuk baterai. Ya senang lah, lebih mahal. Ya lebih mahal 1 gram selain nikelnya. Gue beli nikel tapi dapat yang lain. Beli 1 dapat 1 yang gratis ya. Nah itu maka itu kenapa betul ngototnya Morowali itu gila-gilaan ya. Ya supaya apa? Nah mudah-mudahan benar ya apa yang dikatakan Jokowi bahwa kita akan menjadi pabrik litium terbesar di dunia. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar pengeruk ya yang dibawa ke negara lain, tapi pabriknya memang ada di Indonesia. Mau itu di investornya Cina dan sebagainya itu tidak masalah. Yang penting pabrik litiumnya itu ada di Indonesia karena akan berefek pada penciptaan lapangan kerja dan kalian-kalian juga ya. Karena kalau kita wah luar biasa nanti kebayang ke depan itu kayak kamu hidup tanpa pulsa gimana? Ya, nanti ke depan hidup tanpa litium. Terasa aduh, kamu mati lampu 1 jam aja udah pusing ya. Jadi semua mobil dan sebagainya menggunakan listrik. Nah, semua penelitian di dunia itu adalah penelitian litium sekarang. Di Singapura dibikin satu daerah yang namanya penelitian litium dan semua banyak profesor-profesor dari Indonesia dipanggil untuk meneliti yang diberikan kewarganegaraan. Ya, untuk meneliti litium karena penguasa litium, research and teknologinya, brainnya bukan itunya ya, bahan bakunya, penguasanya. Dia bisa menciptakan baterai yang paling efisien. Ya, jadi litium. Yang kedua, 5G ke depan ya, 5G. Siapa itunya? Motornya ya Huawei ya. Huawei. Jadi kalau sekarang 4G ya, 4G. Kalau 5G, nah alatnya juga bahan bakunya banyak di mana di Indonesia ya, 5G ya. Ya. Bahan baku super konduktornya ya ada di Indonesia ya 5G. Huawei yang menguasai teknologinya, maka itu sekarang perang dagang udah takut Amerika ya. Karena sekali Huawei memasarkan 5G-nya, hancur semua 4G. Ya, nggak ada lagi yang namanya Telkomsel ya. Nggak ada lagi yang namanya Indosat, XL, nggak ada.
Karena apa? Karena 5G itu luar biasa kenceng, bisa sampai ke seluruh dunia. Nggak usah lagi kita bikin tower-tower di mana-mana, nggak usah lagi bikin balon Google dan sebagainya, ya. Dan dia bisa tembus ke seluruh dunia, sehingga kebayang taruh di Cina dengan harga yang sangat murah kita ya, waduh, kita nih bisa beli 1 giga mahal banget ya. Walaupun kamu bilang murah, tapi kalau 5G kayaknya bakal digratisin. Mati semua lah kalau digratisin ya. Dengar-dengar ya, rencananya di 5G ini Huawei akan menggratiskan. Matilah semua. Kebayang nggak hancur semua telekomunikasi di dunia? Ya, kebayang ya. Kenapa? Udah di Indonesia udah nggak gratis, mahal, lemot lagi ya. Kalau 5G entenya. Udah di hutan manapun kamu kenceng. Maka itu di dunia itu kalau pebisnis harus beli minimal 2 jenis handphone. Kalau nggak dua-duanya dibawa. Kalau nggak Apple, Huawei ya. Ya, pebisnis loh. Kalau Samsung kan di mana-mana ya. Maksudnya beda pasar. Tapi kalau pebisnis itu yang transnasional ya, kemana-mana itu harus 2. Yaitu Apple dan Huawei. Kenapa Huawei harus dibawa? Karena Huawei bisa kenceng di mana saja. Ya, bisa kenceng. Kalau Apple kan untuk itunya ya, untuk gaya ya dan sebagainya. Nah itu ya di tingkat tadi perkembangan ke depan Anda itu adalah lithium, 5G dan Bitcoin. Era perdagangan ya tidak lagi menggunakan kurs ya. Nah, wah, luar biasa ya. Jadi perkembangan ke depan itu demikian ya. Jadi lithium, 5G, Bitcoin ya. Baru ya dari semua itu peralatan itu mempengaruhi terhadap gaya hidup masyarakat dunia. Misalnya robotik, IoT ya. Sekarang lagi berkembang IoT ya. Jadi yang keempat adalah IoT ya, Internet of Things ya. Jadi segalanya otomatisasi. Ya, serba otomatis. Nah, saya juga nggak kebayang Omnibus Law ini menciptakan lapangan kerja. Orang pengusaha lagi lomba-lomba menurunkan lapangan kerja ya. Pengusaha mencari bagaimana supaya produknya itu otomatisasi. Jadi kalaupun Jepang buka di sini, paling yang kerja 3 orang. Mencet tombol ya. Tak 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 ya. Kenapa orang Indonesia suruh gak diterima? Orang asing yang harus juga itu mencet tombolnya, cuma mencet tombol. Kenapa? Pengalaman katanya, kalau orang Indonesia suruh pegang yang canggih-canggih itu rusak semua. Dan harganya bukan 1 juta 2 juta, miliar. Mendingan gue bayarin lu deh untuk diem demo di sana daripada lu ngerusak pabrik gue, kata orang Jepang itu ya. Ya, jadi logikanya juga harus diputar tuh. Omnibus Law itu kayaknya itu undang-undang zaman jadul ya. Justru dibikin katanya untuk ke depan, tapi kok nggak dilihat itu perkembangan daripada lithium, 4G, 5G, lalu Bitcoin, and then IoT ya. Harusnya saya sih inginkan undang-undang sapu jagat itu undang-undang untuk masa depan ya, untuk melihat bahwa kita akan kekurangan tenaga kerja bukan hanya karena investor yang nggak mau masuk, tapi investor yang masuk juga udah menggunakan teknologi canggih. Ya, nah itu kita ngomongin internasional nih ya. Kalau perdagangan internasional ngomong udah kemana-mana ya. Ya, investasi dan sebagainya ya. Jadi itu yang akan kita hadapi sebentar lagi ya. Mungkin setelah virus ini selesai, vaksin sudah ditemukan dan kembali normal, kecepatan itu nggak terbendung lagi. Ini mungkin Tuhan kasih ya supaya agak dilambatin dikit, direm dikit dong kecepatan itu ya. Itu dulu dong, jeda dulu katanya dengan kasih virus corona ini ya, karena segala-gala menjadi listrik, bukan lagi oil ya, lalu bukan lagi fosil ya kan biasanya kita pakai bahan bakar fosil ya. Lalu kecepatan juga internet sudah sangat tinggi dengan adanya 5 generation, bisa seluruh dunia, bahkan nanti bisa gratis. Saking murahnya kita bisa hitung gratis. Ya, lalu perkembangan dari Bitcoin, alat pembayaran itu sendiri ya. Lalu IoT ya, Internet of Things. Kita harus segera sebetulnya menghadapi itu, menciptakan undang-undangnya ya, supaya
ini tidak terbendung, kalau kita menolak ya malah kita ketinggalan. Nah, justru bagaimana kita menciptakan lapangan kerja ya dari kearifan lokal. Seharusnya seharusnya pemerintah begitu ya. Jangan berharap asing kan pengennya untung. Di perdagangan internasional ini kita bicara nggak mungkin dia dagang, nggak mungkin dia investasi kalau dia nggak untung. Salah satu membuat untung adalah dengan efisiensi baik dari modal dan juga tenaga kerja. Ya, sehingga dengan adanya nanti internet yang kenceng, Bitcoin, IoT, semakin sedikit lapangan kerja yang ada, bahkan beberapa hilang, ya, tapi juga akan ada lapangan kerja yang baru yang dinikmati Raffi Ahmad sebagai YouTuber ya. Jadi bisa ada juga lapangan kerja baru ya. Contoh sekarang yang bisa kita lihat banyak YouTuber baru ya dengan penghasilan miliaran ya sebulan ya. Oke ya. Oke. Jadi tadi kita nomor berapa ya? Ya, kita ulang, perdagangan internasional terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3, adanya perbedaan keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Misalnya Jepang yang banyak memproduksi mobil sehingga Jepang mengekspor juga ke Indonesia. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Contohnya, Indonesia memproduksi gas alam cair, Jepang tidak mempunyai gas alam cair, tapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian terjadilah perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Ya, jadi kayak Indonesia lagi seneng-senengnya nih barang-barang dari K-pop ya. Wah, impor ya, merchandise dan segalanya banyak ya. Selera Indonesia akhirnya cocok. Korea dan itu Indonesia saling mereka Korea mengekspor merchandise dan sebagainya ya. Indonesia mengimpor. Seleranya sama. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain, dan ke-8 terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia itu bisa hidup sendiri. Nah, faktor penghambat perdagangan internasional ya, ada faktor penghambatnya ya. Pertama, tidak amannya suatu negara ya. Jadi gue mau dagang situ, jangankan tukang bubur ya. Lu kenapa nggak mau dagang sono, mangkal, banyak setannya. Jangankan tukang bubur aja nggak doyan ya, tempat yang banyak setannya. Nah, maksudnya kalau nggak aman suatu negara, maka para pedagangnya akan beralih ke negara-negara yang lebih terjamin keamanannya dan konsumennya. Lalu kebijakan ekonomi internasional dilakukan oleh pemerintah, membuka atau menutup diri ya. Yang ketiga tadi, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang yang tidak stabil membuat eksportir dan importir kesulitan menentukan harga valuta asingnya. Jadi berapa ya? Sekarang saya tetap, karena gini, dalam perdagangan internasional pembayarannya itu nggak langsung spot ya, nggak langsung hari ini. Misalnya 3 bulan ke depan atau 9 bulan ke depan atau 1 tahun bahkan ya. Jadi pembayarannya tapi rata-rata 3 bulan ya. Jadi barang dikirim hari ini dibayar 3 bulan kemudian. Nah, kurs 3 bulan kemudian kalau nggak stabil, bingung yang ngitungnya ya. Ya, bisa jadi kemahalan atau kemurahan ya. Jadi ada yang rugi di situ, atau importir. Nanti itu akan dipelajari di manajemen keuangan internasional bagaimana cara ngatasinya, yaitu salah satunya dengan menggunakan hedging. Ya, lindung nilai ya. Jadi tidak stabilnya kurs mata uang asing membuat eksportir importir sulit menentukan harganya berapa sebenarnya, karena dia ngirim sekarang, bayarnya biasanya yang akan datang. Nah, manfaat dari perdagangan internasional. Pertama, menjalin persahabatan jelas antara suatu negara. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi, gua jago di baterai, lu jago di itunya, bahan bakunya. Ya.
Saya penelitian baterai, saya bisa buat baterai yang efisien, Anda memiliki bahan baku ya spesialisasi ya, saling bertukar. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, ciri-ciri perdagangan internasional pertama menggunakan tentu kurs ya, exchange rate, falas, valuta asing sebagai alat pembayaran. Karena ya siapa yang mau terima rupiah ya. Contoh, saya mau beli barang-barang di Singapura pakai rupiah, wah nggak terima dia. Mau apa? Saya beli tiket Universal Studio pakai rupiah aja nggak mau terima mereka ya. Baru beli tiket doang tuh, gimana beli barang-barangnya ya. Cara pembayaran dengan wesel, clearing internasional, telegraphic transfer sehingga memerlukan bank devisa. Jadi ada bank devisa di situ ya. Pertama ada pasti terkait dengan mata uang asing atau kurs. Kedua ada bank devisa, bank antar negara ya. Jadi nggak semua bank itu bank devisa. Ya. Bank devisa itu adalah bank yang diakui antar negara ya, untuk melakukan transaksi internasional. Ya, beberapa bank kita sudah bank devisa ya, hampir semua yang besar-besar ya bank devisa ya. Eksportir dan importir tidak dapat bertatap muka secara langsung ya, enggak ya, biasanya by phone, bawa transaksi, by semua lah ya, by internet ya. Mutu barang harus memenuhi standar internasional, enggak, jangan coba-coba kita jual mie itu aja, mie bagaimana kita menjual juara nasional Esteller 77 ya. Estelernya juga harus standar internasional ya. Jadi kalau udah keluar ke luar negeri itu punya standar masing-masing dan biasanya selain negara tersebut yang membuat standar, negara yang akan dituju juga WTO memberikan standar-standar tertentu ya. Jadi ada standarisasi. Yang sulitnya kan misalnya kita mau mengekspor kopi, pembelinya banyak di luar negeri, kopi Indonesia disukai, tapi apakah diterima di dunia internasional, apakah standarnya juga sesuai, itu yang repot ya. Bagaimana kadar airnya dan sebagainya ya, nanti dilihat kalau kurang misalnya kalau kadar air kelebihan nggak bisa diperdagangkan ya. Bahkan busuk karena tidak ditolak di sana ya, udah dikirim kontainer tahu-tahu ditolak karena tidak sesuai standar internasional yang telah ditetapkan ya. Terus biaya pengiriman tinggi, yang tadi yang saya bilang tuh karena keluar negeri ya, ada kontainer, kapal laut, bahkan ada kalau kopi bisa juga dikirim lewat pesawat udara ya, karena hanya bisa dikarungin ya kalau di kopi-kopi itu ya, kopi-kopi banyak tuh dari Sumatera ya, Mandailing, dari NTT, Manggarai ya, banyak tuh ya. Dikenakan biaya masuk atau pajak. Jadi itulah cirinya, ada pajaknya, ada apanya. Ya ribet juga sih ya. Maka itu kalau kita lakukan perdagangan internasional siap menghadapi hal-hal ini. Tapi ini semua duit ya, setiap titiknya ya. Semua transaksi dan transaksi. Kegiatan ekspor impor. Ekspor adalah melakukan penjualan atau mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor memasukkan barang-barang dagangannya ke dalam negeri ya. Kalau impor ya dari luar negeri ke dalam negeri ya. Kalau impor ya. Ekspor. Tujuan ekspor antara lain memperoleh keuntungan dan dapatin devisa negara ya, karena dia kan kita jualan ya ke luar negeri dapatnya devisa atau dolar ya, dapat keuntungan juga ya. Barang yang diekspor antara lain kalau di Indonesia ada barang migas, ada barang non migas, ada hasil pertanian dan perkebunan, hasil laut, hasil industri, serta tambang non migas ya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara antara lain pertama, kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negerinya gimana? Dia itu ekspor gak, akrab ekspor gak? Jangan-jangan kalau kita ekspor pajaknya digedein ya. Bisa jadi karena ekspor bisa saja pajak direndahkan. Kalau impor pajak ditinggikan bisa saja ya. Keadaan pasar di luar negeri bagaimana ya, persaingan ya. Kita jual ekspor sepatu tapi ternyata ada lebih murah lagi, misalnya Vietnam lebih murah ya. Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar ya, bagaimana itunya relationship-nya ya antar mereka ya, jaringan antar mereka ya. Nah kalau impor adalah sering dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah, di Indonesia pertama lebih mahal, di luar negeri lebih murah kita impor, atau juga di Indonesia nggak ada ya, di Indonesia nggak ada lalu kita impor.
Nah, ada dampak positif pembatasan impor ya. Jadi kita batasi misalnya karena menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri. Jadi impor dibatasin. Akhirnya kita beli produk dalam negeri. Lalu mengurangi keluarnya devisa keluar negeri, mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri dan memperkuat posisi neraca pembayaran. Jadi kalau kita batasin impor kan tentunya kita nggak berat mengeluarkan devisa ya. Jadi dolar harus jadi nggak banyak yang harus ditukarkan, transaksinya ditukarkan dalam dolar ya. Kalau impor dibatasi, maka itu pemerintah kadang melakukan strategi pembatasan impor. Kalau neraca pembayarannya sudah dilihat negatif ya, misalnya dari kita dengan Singapura banyakkan Singapura ekspor, kita impornya banyak, jadi batasin lah gitu kan. Nah, dampak negatif dari pembatasan impor ada negatifnya juga jika terjadi aksi balas membalas. Nah, gawat ya, dibalas selama luar negeri, barang kita nggak bisa masuk karena terlalu mahal ya. Misalnya membatasi dengan meningkatkan pajak ya. Dengan aksi balas membalas, kegiatan pembatasan misalnya dengan pembatasan kuota impor, bea masuk, maka perdagangan internasional akan lesu. Produsen dalam negeri cenderung kurang efisien dalam produksinya ya. Karena ya gimana ya, jadi kita memang perlu impor karena produk dalam negeri mungkin lebih mahal dan lebih jelek ya. Karena yang bikin orang jelek mungkin ya. Ya mungkin gitu ya. Jadi karena lebih mahal di barang negeri karena produsen dalam negeri cenderung kurang efisien dalam produksinya. Nah, dampak perdagangan internasional ada yang positif, ada yang negatif ya. Positifnya mempererat persahabatan antar bangsa, menambah kemakmuran negara, menambah kesempatan kerja, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, sumber pemasukan kas negara, dan menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Nah, dampak negatifnya bisa timbulnya penjajahan ekonomi yang lebih maju ya. Jadi kita jadi dikuasai ya, barang-barang di negara kita malah barang asing yang banyak ya. Terus adanya ketergantungan terhadap negara lain saking tergantungnya ya. Jadi kita akhirnya contoh beras kurang, kita tergantung sama Vietnam. Ya, tergantung akhirnya udahlah beli beras Vietnam aja yang petani kita dibiarin aja. Nah, itu nggak boleh ya. Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional, di perdagangan internasional saling bersaing ya antar negara. Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar ya akibat adanya barang impor di suatu negara, maka industri kecil yang memproduksi barang tersebut tentunya gulung tikar, neraca perdagangan dan neraca pembayaran ya jadi negatif ya, ada gap ya. Nah, neraca pembayaran internasional itu yang tadi kita bicara, neraca pembayaran internasional yaitu antara selisih antara ekspor dan impor ya. Dalam lingkup perdagangan internasional, adapun laporan keuangan dalam lingkup perdagangan internasional tersebut dikenal dengan neraca pembayaran nasional. Jadi neraca pembayaran nasional adalah atau International Balance of Payment atau BOP adalah laporan keuangan suatu negara atas semua transaksi ekonomi dengan negara lain dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun ya, yang disusun secara sistematis. Ya, jangan sampai kalau kita berusaha itu termasuk masalah jangka pendek ya, masalah stabilisasi. Neracanya kalau bisa 0 ya, jadi jangan sampai lebih besar impor daripada ekspor ya. Nah, tujuan fungsi neraca pembayaran adalah penyusunan neraca pembayaran punya beberapa tujuan, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional, bagaimana sekarang kita Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika, bagaimana posisi Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Timor Leste gimana, kan gitu. Jadi kita bisa lihat dari neraca perdagangan kita. B, memberikan bantuan dalam sistem pembayarannya, jadi kita bisa lihat dari posisi kita bisa lakukan strategi apa, memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal, memberikan keterangan kepada pemerintah di dalam menetapkan berbagai kewajiban perekonomian nasional seperti ekspor impor, lalu lintas moneter, serta produksi, dan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik, perdagangan, dan urusan pembayarannya. Jadi kalau kita bisa lihat situasinya atau posisi Indonesia di itu, kita bisa apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus pebisnis lakukan, ya. Jadi banyak pebisnis juga melihat posisi BOP Indonesia. Karena apa? Berdasarkan BOP itu, maka pemerintah mengambil kebijakan jangan-jangan keran impor ditutup. Ya. Atau
ekspor lagi diberikan kemudahan ya dengan diberikan biaya ekspor yang lebih rendah. Jadi neraca pembayaran ini memiliki beberapa fungsi, yaitu alat pembukuan anggaran dan alat pembayaran luar negeri, alat untuk menjalankan pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional, alat untuk mengukur keadaan perekonomian suatu negara, alat untuk menetapkan kebijakan suatu negara terhadap moneter dan fiskal, serta mengetahui transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Jadi jangan sampai kebanyakan kita impor, pendapatan nasional kita tergerus ya untuk membayar semua impor dari devisa ya, karena kan walaupun yang melakukan impor itu misalnya bisnis to bisnis, tapi kan mereka menggunakan devisa negara, menggunakan valuta asing, dan valuta asing itu kan yang ngatur adalah bank sentral ya, pembayarannya dan sebagainya. Nah ini ya, ada kebijakan perdagangan internasional ya, ada macam kebijakan, misalnya tarif dan biaya masuk apa itu ya. Jadi ditetapkan tarif terhadap suatu barang ya. Ada juga kuota ya. Jadi ada misalnya impor sepatu, kuotanya harus sekian. Biasanya tuh yang dipakai kuota itu bahan-bahan pokok ya. Contoh gula ya. Karena apa? Jangan sampai mengganggu petani-petani gula di Indonesia ya. Jadi ada kuota. Cuman di Omnibus Law saya lihat sudah berubah itu ya di pasal-pasalnya. Jadi bebas sekarang saya lihat impor tidak dibatasi, nuansanya ya. Saya tidak tahu prakteknya nanti ya, nuansanya ya. Kalau dulu kan undang-undangnya adalah impor dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak bisa dipenuhi ya. Jadi impor dilakukan jika kebutuhan dalam negeri, jadi artinya dipenuhi dulu, baru kalau masih belum kita impor. Tapi kalau sekarang kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh satu, gitu kan? Jadi bukan nih, kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh satu, misalnya hasil produk dalam negeri 2 dari impor. Nah itulah Omnibus Law ya. Jadi dia sama, setara ya, setiap pasalnya setara ya antara impor dengan produk-produk dalam negeri. Kalau dulu harus produk dalam negeri dulu, kalau belum kalau produk dalam negeri tidak memenuhi untuk mencukupi, maka boleh impor ya. Nah, bisa dicek lah di Omnibus Law yang sekarang ya. Cuman ya namanya undang-undang ya, kita lihat nanti itunya apa sih tindakannya ya, apa pelaksanaannya ya, apakah merugikan kita atau tidak ya. Jadi kalau sekarang nggak bisa kita bilang rugi atau enggak ya. Jadi macam-macam lah perdebatan yang terjadi, karena itu perdebatan itu nanti ya. Bisa juga larangan ekspor ya, nggak boleh ekspor ya. Jadi kita nggak boleh ekspor. Contoh misalnya Malaysia kan ekspor air ya ke Singapura ya. Terus Singapura macam-macam ya. Terus Malaysia marah. Ntar nggak gue boleh ekspor air ke lu. Nah gitu ya. Jadi hampir banyak kebutuhan air Singapura itu disuplai dari Malaysia ya. Kalau di stop keran air, wah repot ya. Nah itu. Bisa juga larangan impor. Jadi ada larangan ekspor, larangan impor. Ada subsidi. Misalnya kita subsidi untuk barang-barang ekspor supaya barang kita jadi lebih murah. Ada politik dumping, yaitu kayak Jepang ya. Kalau saya beli ya sebagai turis jauh lebih murah ya daripada mereka sendiri ya. Jadi supaya apa, barang-barang produk dia jauh lebih banyak dijual di luar negeri. Itu politik dumping ya. Ada diskriminasi harga ya. Jadi bagi orang Indonesia lebih murah ya dibandingkan orang bule ya. Banyak tuh di Bali tuh ya. Bali tuh ada diskriminasi harga ya. Ada 3 lah jenis orang Bali lokal, orang Indonesia, sama orang bule ya. Jadi saya masih lebih mahal bayarnya dibandingkan orang Bali lokal ya. Ada juga premi ya. Jadi diberikan bonus yang berbentuk sejumlah uang misalnya yang disediakan oleh pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi untuk ekspor misalnya. Nah, kesimpulan ya, jadi perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya bebas ya, jadi tidak ada paksaan, yang namanya pasar itu bebas, tidak dipaksa.
Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain ya. B2B, business to business, B2G, business to government, G2G, government to government ya. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Ya, jadi misalnya kebayang kalau mobil Jepang semua dijual di Jepang, siapa yang beli ya? Saking banyaknya. Maka itu perlu ekspor. Kebijakan perdagangan internasional antara lain adalah kebijakan impor, seperti kuota, biaya masuk, larangan impor, subsidi, dan juga kebijakan ekspor seperti premi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Manfaat perdagangan internasional antara lain adalah untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, perolehan devisa, alih teknologi, memperluas daerah pemasaran, stabilisasi ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja, penghematan ongkos produksi, peningkatan kualitas konsumsi, dan stabilitas harga. Itu manfaat dari perdagangan internasional. Neraca pembayaran atau BOP mencatat semua transaksi sebuah negara dengan negara lain yang meliputi transaksi internasional sebuah negara pada suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Surplus atau defisitnya dapat dilihat melalui lalu lintas moneter atau cadangan devisanya. Neraca pembayaran meliputi neraca perdagangan, current account atau neraca berjalan, capital account, financial account, neraca jasa, dan cadangan devisa. Ada 3 macam mekanisme berpengaruh terhadap neraca pembayaran suatu negara dari suatu perubahan ekonomi atau suatu kebijaksanaan, yaitu ada mekanisme harga, mekanisme pendapatan, dan mekanisme moneter. Ketiganya saling mengkait dan saling bekerja berdampingan ya. Dari aspek teori ekonomi makro, neraca pembayaran atau balance of payment mengukur penerimaan total suatu negara dari negara-negara lainnya di dunia dan total pembayaran ke negara-negara tersebut. Ilmu ekonomi makro negara terbuka juga membahas mekanisme penyesuaian dalam ketidaksesuaian neraca pembayaran atau defisit dan surplus, seperti halnya pengaruh saling ketergantungan antara negara di bawah sistem moneter internasional yang berbeda, serta pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan nasional dan indeks harga umum serta kesejahteraan suatu negara. Oke ya, demikian perkuliahan kita hari ini, yaitu uang, lalu kurs ya atau nilai tukar, dan perdagangan luar negeri atau perdagangan asing ya, perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional ya.